Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini kita akan membahas mengenai insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya pandemi COVID-19 berupa adanya diskon angsuran PPh pasal 25 yang ditambah dari 30% menjadi 50%. Insentif perpajakan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Telah hadir bersama saya Bapak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak yang akan membahas lebih lanjut mengenai insentif perpajakan ini. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore Pak Frans. Ya, gini Pak Yon, dengan tadi sudah disampaikan bahwa kita ada insentif kepada para pengusaha atau wajib pajak lah dalam hal ini. Ya, kemarin kan kita waktu itu sudah memberikan insentif berupa diskon nih, quote-unquote diskon lah, PPh pasal 25 dari 30% waktu itu kan. Kemudian sekarang ditambah menjadi 50%. Kira-kira apa latar belakang pemerintah sehingga memberikan tambahan diskon ini, Pak? Terima kasih Pak Frans. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ini dinamikanya kan berkembang begitu cepat ya. Kita lihat kalau kita telusuri kembali ke bulan Maret ketika PMK 23 pertama diterbitkan, kita lihat baru beberapa sektor yang berhak eligible untuk mendapatkan fasilitas dari segi sektor ya, kemudian berkembang terus sampai dengan PMK 86 kita lihat sektornya sudah menambah begitu signifikan, bahkan untuk PPh 21 DTP saja udah hampir 1189 sektor. Dari total sektor kita itu ya hampir sekitar 1.400, artinya hampir seluruh sektor sudah berhak mendapatkan fasilitas. Nah, pemerintah mengembangi perkembangan yang sangat dinamis ini tentu juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Pak Frans. Nah, salah satunya tentu masukan dari para stakeholders, kemudian masukan ya termasuk dari para pelaku usaha. Sekaligus kita juga tentu menganalisis sendiri nih, melihat gitu ya ke dalam catatan laporan pembayaran pajaknya wajib pajak. Kita lihat juga dari berbagai indikator yang lain, kita melihat bahwa memang rasanya salah satu insentif yang kita buat itu kan tadinya adalah diskon, tanda kutip sederhana diskon ya, 30% dari angsuran yang seharusnya 100% yang harus terhutang, diturunkan 30%. Nah, kita melihat mungkin dalam kondisi saat ini dan juga berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders tadi melihat bahwa memang fasilitas ini dirasa belum memadai. Dan kita lihat kan ini durasinya prolong cukup lama begitu ya, sehingga kita merasa ya mungkin kita naikkan ke level 50%, dan itu kurang lebih sudah sesuai dengan permintaan para stakeholders gitu Pak Fran. Jadi ya kita mencermati lah perkembangan yang dinamis ini dari waktu ke waktu, kita evaluasi terus, plus juga kita mendengarkan masukan dari para stakeholder yang menjadikan latar belakang kenapa kita mengambil keputusan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yon. Jadi bentuknya seperti apa Pak realnya, dan juga apa manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh para pengusaha tersebut? Kalau kita lihat realnya misalnya kan kalau PPh kita ini kan sistemnya angsuran ya Pak Frans ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu SPT kita itu katakanlah ada pajak yang harus kita bayar 120 misalnya, berarti kan setiap bulan kan berdasarkan perhitungan tahun lalu kita cicil nih 10 setiap bulan, ya kan. Nah, kalau sekarang kita itu harusnya normal kita cicil 10 setiap bulan, tapi kemudian karena kita melihat adanya dunia usaha membutuhkan insentif seperti ini, maka kita kemudian diskon, awalnya tanda kutip diskon 30%, sehingga yang tadinya dia harus cicil 10 sebulan hanya jadi 7. Nah, kemudian kalau kita lihat kemudian merasa kurang, sekarang jadi 50%, jadi dia cuma hanya perlu membayar angsurannya sebesar 5 saja per bulan. Nah, pertanyaan menarik tadi Pak Frans, kenapa misalnya kita pertanyaan tadi sebenarnya apa tujuan pemerintah? Nah, kalau kita lihat secara overall, dari keseluruhan insentif usaha ini kan tujuannya 3 Pak Frans, kalau kita boleh kelompokkan. Yang pertama adalah dalam konteks memelihara maintaining demand. Ya, caranya memelihara itu dengan adanya yang tadi insentif mungkin PPh pasal 21 itu kan untuk memelihara daya beli masyarakat. Nah, yang ini termasuk impor, termasuk pengurangan angsuran PPh ini, kemudian termasuk restitusi dipercepat, itu lebih diarahkan sebenarnya untuk membantu cash flow perusahaan, sehingga mereka betul-betul bisa survive di dalam kondisi yang tentu tidak favorable ini ya. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya ada satu lagi, yaitu untuk mendukung
atau mendorong atau memberikan encourage people untuk ikut berpartisipasi, yaitu melalui misalnya tadi PMK 28 yang fasilitas alat kesehatan, dan mungkin yang terakhir di PP 29 di mana kemudian sumbangan-sumbangan kita akui. Jadi 3 kelompok inilah sebenarnya, dan yang tadi yang terkait dengan diskon ini lebih ditujukan kepada membantu cash flow perusahaan. Dan kalau kita lihat dari berbagai survei, termasuk yang survei yang kita lakukan di DJP, bahwa ini memang salah satu yang diharapkan oleh wajib pajak begitu, karena kan PPh pasal 25 ini kan angsuran yang ada sanksi hukumnya. Jadi kalau memang mereka tidak mengangsur sesuai dengan yang seharusnya diangsur, tentu ada sanksi STP begitu. Nah, ini dengan kita memberikan kemudahan ini, otomatis cash flow-nya terjamin tanpa juga ada STP yang mungkin menjadi adanya STP yang akan membebani mereka di kemudian hari gitu. Jadi yang selama ini mereka bayarnya full, kemudian dapat diskon, jadi mau nggak mau nanti ada semacam saving, Betul. bisa untuk digunakan yang lain, dan juga karena juga pemasukannya atau penerimaan juga berkurang Pak ya, jadi sangat membantu sekali. Nah Pak, kalau di sisi lain Pak, dari sisi pemerintah ini kan pasti berdampak terhadap penerimaan pajak, penerimaan negara secara keseluruhan. Betul. Ini apakah sudah diantisipasi Pak? Memang ini kalau bicara dari sisi penerimaan ya kita dilematis ya, artinya kalau jujur kita bicara memang dilematis juga dengan insentif yang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Tentu di sisi lain kita melihat bahwa dari sisi fiskal dalam konteks ini penerimaan pajak tentu tertekan. Karena otomatis yang pajak yang tadinya harus masuk ke dalam kas negara jadi tidak masuk. Cuman bagaimana seperti arahan Bu Menteri dari waktu-waktu yang selalu disampaikan oleh Ibu, bahwa beliau ingin bahwa insentif ini harus dimanfaatkan. Karena rasanya dalam kondisi saat ini insentif fiskal ini termasuk salah satu yang diharapkan bisa betul-betul membantu dunia usaha. Kita mungkin sacrifice penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi kita berharap dengan ada insentif usaha ini perusahaan tetap mempunyai cash flow yang memadai untuk tetap bertahan atau malah mungkin meningkatkan usahanya gitu di dalam masa kondisi seperti ini. Dan juga tentu berdampaknya tidak hanya ke perusahaan bersangkutan ya Pak Fras ya, saya pikir bisa juga termasuk ke dalam misalnya karyawan, maintaining bagaimana bisa memelihara karyawan tetap tidak harus PHK dan sebagainya. Itu tentu harapan kita dengan insentif usaha dimanfaatkan optimal, walaupun jangka pendek nanti akan mengurangi penerimaan pajak, tetapi kita berharap dalam jangka menengah panjang ini tetap akan membawa benefit yang lebih besar buat kita secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tujuannya untuk menstimulus ekonomi supaya terus bergerak ya di tengah pandemi ini. Nah, lalu kemudian dari mana nih anggaran yang pengelolaan anggaran ini Pak? Apakah dari tambahan anggaran atau ada realokasi anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah? Ya, kalau kita lihat dari sisi anggaran Pak Frans kan dari awal dalam program pemulihan ekonomi nasional insentif usaha itu sudah diberikan target tanda kutip ya, itu sebesar 120 triliun. Di dalam 120 triliun itu ada bagian yang merupakan shortfall lah. Shortfall itu yang ya shortfall penerimaan pajak yang harusnya kita terima tidak jadi kita terima. Nah, PPh pasal 25 ini termasuk salah satunya yang merupakan bagian dari shortfall pajak. Dan kalau kita cermati dari Perpres mulai dari APBN, Perpres 54, Perpres 72, kita lihat pemerintah sudah memberikan ruang adanya adjustment terhadap penerimaan pajak. Kan kalau di APBN target kita pertamanya 1.642 triliun, di Perpres 54 itu sudah diberikan kemungkinan akan ada shortfall sekitar 444 triliun. Kemudian di dalam Perpres yang baru 398 tadinya, kemudian di Perpres yang baru ini kemudian menjadi 1198. Artinya pemerintah saya pikir sudah memberikan ruang nih untuk kita melakukan adjustment. Nah, PPh pasal 25 ini tadi merupakan bagian Pak Frans dari shortfall yang tadi yang sudah diperhitungkan di dalam APBN. Jadi saya pikir kita tidak mengeluarkan anggaran lagi karena ini memang sudah dianggap menjadi bagian yang inherent dari shortfall pajak. Oke Pak, terus bagaimana siapa saja Pak yang berhak untuk mendapatkan diskon ini dan bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan sederhana, saya pikir kalau pemerintah, DJP dan hal ini sudah membuatkan fasilitas sedemikian mudah, lewat online saja, tinggal daftar gitu sepanjang memenuhi prasyarat yang ditetapkan, apakah sektornya atau syarat misalnya masukkan SPT yang tahun sebelumnya begitu ya, itu memang secara sederhana kalau wajib pajak ingin tahu apakah sektor atau usahanya dia ini termasuk ke dalam sektor yang mendapat fasilitas. Nah, wajib pajak bisa mengecek ke dalam lampiran PMK tadi, baik PMK yang terakhir kan PMK 110 ya, tinggal dicek, atau kalau mau ya bisa juga dicoba dimasukkan ke dalam masuk ke aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, dicek di sana apakah sektor saya ini termasuk sektor yang eligible untuk mendapatkan fasilitas.
Kalau sektornya eligible ya berarti tinggal ikut saja udah, nanti tinggal kewajibannya pelaporan setiap bulan. Very simple. Simpel ya, apalagi di tengah pandemi ini mereka juga nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, Pak. Bisa dilakukan secara online ya. Betul. Oke Pak, yang terakhir nih dari ini kan tadi PMK 110 ini berlakunya sejak Juli Pak ya, sedangkan keluarnya kan baru bulan September ini Pak. Sementara dari mereka dari bulan Juli sampai September mungkin udah diskon yang 30%. Bagaimana mendapatkan hak yang 50% ini Pak caranya? Betul sekali Pak Frans, kan ini terbitnya udah akhir Agustus ya, sementara kan ini dihitung masa Juli. Kalau kita hitung masa Juli PPh 25 ini kan itu angsurannya itu kan dibayarnya tanggal 15-an gitu ya, sehingga besar kemungkinan wajib pajak sudah membayar duluan yang diskon 30%. Nah, bagaimana kalau mereka sudah membayarnya diskon 30%, sementara ini ada tambahan. Nah, kita memberikan kemudahan juga, cukup melakukan penghitungan kembali saja Pak Frans di masa berikutnya. Katanya kalau misalnya kemarin udah keburu bayarnya 30%, kelebihan ya nanti diperhitungkan saja di masa berikutnya. Sehingga dia membayar lebih kecil di masa-masa, bisa diakumulasikan. Kita buat prosesnya sedemikian mudah lah untuk membantu wajib pajak dalam masa seperti ini. Ya, saya rasa sudah cukup lengkap Pak Yon. Terima kasih sekali atas penjelasannya, dan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah ini. Dan ini berlaku sampai Desember? Berlaku sampai Desember 2020. Kapan lagi nih memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi ini? Terima kasih Pak Yon, sampai ketemu lagi. Demikian pembahasan saya dengan Pak Yon Arsal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan bagi Anda yang belum memanfaatkan insentif perpajakan ini, segeralah melaporkan diri melalui online ke www.pajak.go.id dan manfaatkan insentif ini. Terima kasih.